Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Selamat datang di podcast Bawaslu Provinsi Banten. Selalu ada cerita di balik demokrasi. Kali ini saya kedatangan tamu dari Bawaslu Kota Serang. Namanya Pak Rudi Hartono, betul ya? Iya, betul. Pak Rudi, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bagaimana menjalankan puasa hari-hari ini? Cuacanya panas sekali Ya, nih panas. di Kota Serang ya. Cuacanya panas, cuman kan kita di ruangan. Oh ya, Ada AC. kalau di ruangan adem, ada AC. Jadi adem, Tidak terlalu nggak terasa. Tiba-tiba asar gitu ya, tiba-tiba asar. Dan kita di jam-jam rawan ini, Iya. siang ya, siang menjelang sore. Pak Rudi, Iya. tema kita kali ini tentang kepentingan umum. Betul. ya. Pak Rudi sebagai penyelenggara pemilu, komisioner Bawaslu Kota Serang, ya, bahwa ada keharusan ya, bahwa pengawas pemilu itu memiliki asas. Betul. Ada 12 asas ya. Di antara salah satunya adalah kepentingan umum. Pak Rudi, sebenarnya apa makna kepentingan umum itu? Ya, di Undang-Undang 10 kepentingan umum itu ada, di Undang-Undang Nomor 7 itu tidak ada, dan ada lagi di peraturan bersama ya antara DKPP, KPU dan Bawaslu, karena kepentingan umum ini penting bagi kita khususnya di penyelenggara pemilu. Ya, definisi sederhananya kan kepentingan umum itu adalah untuk penyelenggara, artinya dalam penyelenggaraan pemilu itu harus mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Gitu. Oh, seperti itu. Jadi gini, ada 12 asas ya penyelenggaraan pemilu, yang di dalamnya meliputi ada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Nah, tadi Pak Rudi sudah menjelaskan tentang kepentingan umum. Jadi lebih mendahulukan kepentingan masyarakat ya, kepentingan masyarakat dibanding dengan kepentingan pribadi atau keluarga. Nah, bagaimana itu pelaksanaan kepentingan umum itu, Pak Rudi? Ya, karena kan pemilu juga ini ini kan hajat publik. Kita sebagai panitianya, yang namanya panitia kan pelayan. Oh iya ya. Jadi kan mereka bos-bosnya. Jadi kita ada melayani peserta dan juga melayani masyarakat. Nah, pada tatanan pelaksanaan kepentingan umum ini, pertama ya kita juga harus bisa mengedukasi masyarakat agar dia paham. Paham terkait proses-proses pemilu. Artinya bukan hanya sebatas dia diminta untuk hadir. Terus juga memastikan pemilih ini paham proses. Terus juga berpartisipasi baik pemilih maupun media. Terus membuka akses yang luas juga. Biasanya kan masyarakat itu ingin banyak informasi, tahu informasi terkait baik kalau kita di Bawaslu ya, baik itu temuan ataupun pelanggaran misalkan yang dilakukan oleh Bawaslu. Nah, ini juga kita harus bisa membuka akses bagi masyarakat maupun media. Oh ya, melalui sama-sama PPID itu ya, melalui PPID. Jadi PPID. boleh masyarakat itu melihat ya, melihat apa yang sudah dilakukan oleh Bawaslu selama penyelenggaraan pemilu. Ya, boleh juga mahasiswa gitu ya, mahasiswa peneliti untuk datang ke kantor Bawaslu ya, untuk melakukan penelitian-penelitian seperti itu ya. Adanya keterbukaan berarti itu keterbukaan. Ya, nah, selanjutnya juga menciptakan kondisi yang kondusif sehingga nyaman bagi pemilih maupun peserta pemilu ketika berkontestasi, ketika dalam penyelenggaraan pemilu ini. Dan yang terakhir itu memastikan ketersediaan sarana bagi pemilih yang berkebutuhan khusus. Oh ya. Itu atensi Bun ya, itu atensi bahwa kita harus juga memperhatikan harus. orang yang berkebutuhan khusus ya.
Itu sarana prasarannya seperti apa, Pak Rudi? Contohnya misalkan kalau kita dalam pemilihan, Iya. dalam waktu pelaksanaan pemilihan itu di TPS itu harus ada ketersediaan, misalkan mohon maaf untuk saudara-saudara kita yang punya disabilitas, misalkan kalau dia tunanetra itu kan harus ada surat suara braille itu. Braille. Iya. Terus juga misalkan di situ ada yang pakai kursi roda itu juga harus diperhatikan. Jadi harus aksesibel bagi penyandang disabilitas, dan itu juga sama kondisi seperti itu merupakan bagian dari prinsip kepentingan umum itu. Di Kota Serang selama mengalami pilkada kemarin misalkan itu ada seperti itu. Oh ada. Jadi Bawaslu memang benar-benar memastikan gitu ya, dan tentu bekerja sama dengan KPU ya untuk menyediakan sarana prasarana untuk disabilitas tadi ya. Yang dilakukan oleh Kota Serang pada waktu itu, pertama kita sosialisasi dengan PPDI. Apa PPDI itu? Perhimpunan Penyandang Disabilitas Indonesia. Iya. Jadi kalau di sini ada. Jadi kita sosialisasi kita dengan PPDI. Jadi ya kita pun menerima. Ada masukan-masukan dari rekan-rekan kita itu, sehingga pertama yang kita ambil itu khususnya yaitu TPS di mana dia berada. Kita harus pastikan itu. Kedua, jangan sampai memang ada keluhan juga TPS-nya jaraknya jauh dari rumah. Itu jangan sampai juga gitu. Selain tadi Pak Rudi, tentu kan kalau kita lihat ada orang yang misalkan sakit gitu ya, dia harus dirawat di rumah sakit. Nah itu hak-hak mereka kan harus juga dipenuhi ya. Itu seperti apa Pak Rudi? Nah kalau itu mekanisme di pemilihan seperti itu kan nanti kalau ada yang disebut TPS khusus, yaitu di tempat-tempat tertentu. Nah kalau untuk rumah sakit kan tidak banyak. Itu biasanya ada petugas yang keliling datang ke rumah sakit. Oh itu ada petugas. Iya, karena kan setiap warga negara itu kan dijamin untuk menyalurkan hak pilihnya, hak politiknya. Iya. Gitu. Jadi itu harus tersalurkan. Ya, sahabat Bawaslu semua ya, di podcast Bawaslu Provinsi Banten yang selalu ada cerita di balik demokrasi. Pak Rudi, kembali lagi kita. Kenapa harus ada kepentingan umum? Oh jelas, karena begini. Yang kita lakukan khususnya di penyelenggara nih ya, ini akan sangat dinantikan oleh publik. Pertama itu. Kedua, diakui atau tidak bahwa kita sebagai lembaga negara. Sebagai lembaga negara tentu harus ada asas kepentingan umum, apalagi kita penyelenggara pemilu. Kenapa ini sangat menjadi penting? Karena mohon maaf, kalau misalkan penyelenggara pemilunya tidak punya integritas, tidak memiliki prinsip-prinsip itu, ya kita tidak akan bisa menghasilkan pemilu yang demokratis, yang berkualitas, yang berintegritas. Saya selalu begini. Ketika berbicara sederhananya begini, kepentingan umum itu kan harus kita dahulukan sebelum kepentingan pribadi. Betul. Nah, ketika kita siap di penyelenggara pemilu, itu berarti ada separuh hak kita yang harus kita hilangkan. Iya. Itu bagaimana mensiasatinya itu? Misalkan untuk anak, istri gitu ya. Itu gimana itu Pak Rudi? Ya mau tidak mau, karena sudah menjadi konsekuensi kita. Kita bekerja di sini, kita ada dalam lembaga ini, ya paling kita mensiasati pada hari-hari libur. Tapi kondisinya kalau pada pas tahapan itu kan kita jarang mengenal itu. Jarang mengenal itu. Makanya kalau memang, mohon maaf, saya selalu begini. Betul memang bekerja ada jamnya. Betul. Tapi pada satu sisi kita sebagai panitia, kita sebagai pelayan masyarakat, kadang itu terabaikan. Dan itu kita harus siap. Dan itu menjadi konsekuensi. Jadi jangan marah kalau ditelepon jam 10 malam, jam 1 malam, jam 2 malam. Ya kalau nggak mau demikian, jangan di penyelenggara. Iya janganlah gitu. Lalu itu kepentingan umum. Bagaimana respon keluarga Pak Rudi? Yang seharusnya Pak Rudi misalkan harus jalan-jalan ini, ngabuburit ya sama anak sama istri gitu. Ternyata ada kegiatan Bawaslu misalkan, dan itu harus dilakukan. Itu respon keluarga gimana Pak Rudi? Ya kalau di awal-awal memang ya istri itu kan, keluarga itu taunya kita kerja itu normal. Artinya berangkat jam 7 atau jam 8, pulang jam 4 atau jam 5. Ya ketika misalkan kita banyak jarang pulang, ya
dengan sendirinya kita kasih pemahaman bahwa pekerjaannya begini. Apalagi misalkan pada saat tahapan tidak bisa kita prediksi, kita tidak mengenal tanggal merah, kita tidak mengenal Sabtu Minggu. Betul. Kita itu terus, dan ya lama-lama istri juga, keluarga juga paham. Memahami ya. Ya paham. Karena memang ya begitu. Memang di awal-awal dia sempat mempertanyakan gitu. Ya. Karena mungkin ada jam yang berbeda itu. Ya, jangan-jangan punya pos 2 gitu ya. Karena jarang pulang dan pulangnya malam gitu ya. Kadang seperti itu. Pulang kadang kan tidur di kantor juga. Tidurnya di kantor, betul. Begitulah suka dukanya penyelenggara pemilu. Kadang tidurnya di kantor ya, baru dia. Dan kadang istri dan anaknya juga ngeluh gitu karena jarang ketemu, Pak Rudi ya. Jadi kita tadi membahas tentang kepentingan umum. Apa yang sudah dijelaskan Pak Rudi, bahwa asas kepentingan umum itu ya bagi penyelenggara pemilu harus didahulukan kepentingan umum dibanding dengan kepentingan keluarga. Seperti itu Pak Rudi ya. Ada yang mau disampaikan lagi Pak Rudi untuk para pemirsa podcast Bawaslu Provinsi Banten? Silakan kesan pesan atau quote-nya. Silahkan Pak Rudi. Ya, jadi begini. Pertama, sudah saya kemukakan tadi bahwa sudah menjadi konsekuensi kami di penyelenggara pemilu bahwa kami itu harus mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Dan juga ini sudah menjadi asas bagi penyelenggaraan pemilu. Jadi jangan aneh, jangan khawatir misalkan kalau ingin berkomunikasi, berkonsultasi dengan penyelenggara pemilu di luar jam kerja, apalagi pada masa-masa tahapan, pada proses tahapan ya, karena kita tidak mengenal itu. Dan memang itu sudah seyogianya sebagai panitia, sebagai penyelenggara, kita memberikan yang terbaik buat masyarakat. Dan di satu sisi kita juga harus ada perlakuan yang sama juga, ya. Ini juga penting gitu. Asas-asas seperti itu. Mungkin itu saja Pak Ferry. Ya, pemirsa podcast Bawaslu Provinsi Banten. Jadi kalau ada apa-apa, mau bertanya, mau berkonsultasi, mau minta data, penelitian dan lain sebagainya, bisa langsung datang ke Bawaslu. Baik itu di Bawaslu Provinsi Banten, Bawaslu di seluruh kabupaten kota ya, iya, Pak Rudi. Kan sekarang bisa online juga. Bisa kan? Online. Oke, terima kasih Pak Rudi sudah hadir di podcast Bawaslu Provinsi Banten. Kita nanti ketemu lagi di episode berikutnya ya. Episode berikutnya tentang materi-materi yang lebih tajam lagi. Ya, Pak Rudi ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tegakkan keadilan.